nama saya Endro. Saya dari Koperasi Produksi Tresno Tani Apoli Sambi RT 2 RW 2 Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. Ini untuk latar belakang pendirian koperasi itu pertama kali itu kami itu membuat ada organisasi petani yang berkecimpung di budidaya padi dan palawija organik, yaitu Apoli Aliansi Petani Padi dan Palawija Organik Boyolali tahun 2007. Lah, waktu itu masih di tingkatan budidaya, tanam menanam, pupuk organik, efisiensi. Nah, kemudian lama-lama kita itu akan merambah ke pasar, sedangkan pasar itu dibutuhkan organisasi yang badan hukumnya itu bercorak bisnis, sehingga tahun 2015 itu kami membuat koperasi. Waktu itu namanya Koperasi Serba Usaha KSU Tresno Tani Apoli, yang sebagai wadah untuk memasarkan hasil panen dari petani. Waktu berdiri itu anggotanya itu belum begitu banyak, masih sekitar 50-100, tapi lambat laun semakin banyak hasil panen yang dapat kita pasarkan. Sekarang hampir 350 anggota dari petani. Sedangkan pada tahun 2023 kita melakukan PAD, yang waktu itu koperasi itu adalah Koperasi Serba Usaha menjadi koperasi produsen. Jadi kami ini sesuai dengan badan hukum yang baru tahun 2023 sudah menjadi koperasi produsen. Tantangan yang dihadapi waktu berdiri sampai sekarang itu adalah ini Mas, kita itu dituntut untuk memproduksi produk yang standar, terutama standar pabrik, sehingga mudah untuk bersaing di pasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya itu adalah anggota menuntut supaya volume pemasaran itu meningkat dan membeli harga di petani itu lebih tinggi dari harga pasar, yaitu antara 750 sampai 1.000 rupiah per kilonya. Itu juga tantangannya di petani kita di produksi, karena ini hasil pertanian seperti misalnya gabah, ada jagung, ada kedelai, itu kan produk alam, sehingga kan setiap musim tanam itu tidak stabil, sehingga kita hasilnya juga tidak bisa secara kualitas, tidak bisa standar, sehingga kita harus menyadarkan atau bersosialisasi ke konsumen itu dengan baik. Selanjutnya dalam memasuki pasar itu juga diperlukan peralatan yang lebih canggih, kemudian diperlukan perizinan untuk legal produk seperti sertifikat, kemudian inovasi produk, misalnya juga ini apa Mas, packaging yang bagus, kemudian pelayanan yang bagus, harga yang bersaing, itu menjadi tantangan yang kita lakukan. Nah, kaitannya dengan koperasi agar lebih bisa berjalan itu kan harus didukung oleh generasi muda. Nah, sedangkan apabila kita itu mengajak generasi muda untuk ke pertaniannya itu susah, karena mereka memandang pertanian itu adalah sesuatu yang mungkin memandang ada yang panas, kotor, gatal dan sebagainya. Nah, namun terutama Koperasi Tresno Tani Apoli itu kan lebih bergerak di pemasaran, sehingga anak-anak muda itu kita tempatkan di bagian pemasaran agar tidak merasa malu dengan inovasi produk, di mana produk itu kita buat dengan desain yang menarik, desain yang lebih inovatif, sehingga mereka tidak malu untuk melakukan penjualan. Ada beberapa komoditas yang ditanam, yaitu pertama adalah yang pokok, yaitu tanaman padi. Ada padi merah, padi hitam, ada mentek wangi, ada mentek susu, terus
padi putih panjang seperti Ciherang, Impari, R64, ada padi ketan, kemudian juga ada palawija, ada jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Itu yang dibudidayakan oleh petani. Untuk palawija itu untuk MT3, untuk tanaman sela itu Mas, itu yang kami produksi dan sudah kami pasarkan. Untuk kebutuhan pupuk itu sebagian besar, hampir 90% petani anggota Koperasi Produksi Tresnotari itu memiliki ternak Mas, baik itu sapi, kambing, ayam dan sebagainya. Nah kemudian dari ternak itu kotorannya dibuat pupuk sendiri dengan didampingi oleh teman-teman pendamping dari koperasi yang masih muda itu. Jadi untuk kebutuhan bahan baku kita tidak kekurangan, karena apabila ada petani yang tidak punya, mereka dapat membeli di tempat saudara-saudara petani yang lainnya itu. Kemudian di samping pupuk padat juga setiap kelompok itu dibuat pupuk cair, kemudian dibuat biosaka ataupun obat-obatan yang dari bahan-bahan yang organik itu. Misalnya ada hama di salah satu anggota kami belum bisa mengatasi itu. Kami itu mencari ilmu, mencari guru ke pihak lain, misalnya ke perguruan tinggi, ke pemerintah dan sebagainya untuk kasus ini. Kemudian kami itu dilatih. Setelah kamu bisa, kami mengajak dari perwakilan kelompok 5 orang itu kita latih, misalnya dalam mengatasi penggarik batang, mengatasi warnitu, agar mereka membuat di kelompoknya. Lalu dalam membuat di kelompok itu nanti di samping kader yang sudah kita latih itu tetap didampingi oleh teman-teman dari koperasi. Sini salah satu tadi tantangan kita adalah belum bisa membeli semua produk yang diproduksi petani, sehingga produk itu sebagian besar dibawa pulang petani untuk cadangan makan, cadangan benih, dan sisanya kita belilah. Karena pembeliannya itu berdasarkan pesanan, nanti kita urutkan dari anggota-anggota itu. Dan apabila masih ada produk yang belum, hasil panen yang belum dapat kita fasilitasi untuk dibeli, itu petani bisa menjual sendiri tapi tidak menggunakan kelas organik. Sebab nanti mereka mengeklaim organik, nanti semuanya akan kacau dan susah untuk koordinasinya. Apabila kami belum bisa membeli, itu kami mencarikan jaringan atau mencarikan pembeli lain untuk membelinya. Jadi ada teman pembeli, kemudian kita salurkan supaya membeli di tempat petani yang masih produk itu. Jadi jangan sampai petani itu produknya itu tidak dibeli dengan nilai yang lebih menguntungkan. Jadi untuk menjaga kualitas, untuk memastikan produk yang kita beli itu organik atau tidak, di koperasi itu ada tim namanya ICS, Internal Control System. Dia nanti bertugas setiap akan tanam itu akan mendata ke petani produk yang komoditas yang ditanam itu apa, terus lokasinya di mana, itu akan dicatat, kemudian akan diperiksa, didampingi sampai panen. Termasuk sawah atau kebun petani yang belum organik itu akan kita kunjungi. Nah, SOP-nya di koperasi, lahan yang sudah organik dan lahan yang belum organik itu komoditasnya harus berbeda, sehingga tidak akan bisa tercampur. Misalnya yang organik itu ditanami padi, yang lahan non organik harus selain padi. Setiap panen itu kita data, sehingga misalnya organik ini 1000 meter, hasilnya dapat 6 sampai 7 kuintal paling itu. Apabila lebih, itu kita akan tahu ini diambilkan dari lokasi mana, seperti itu. Jadi semuanya ada pendataan, ada dokumentasi, dan ada penelusuran. Itu mereka bisa menghubungi tim pemasaran kami, atau biasanya mereka akan WA
melihat di web atau melihat di sosmed kami. Palawija mereknya Arjuna. Mereka buka web, WA, saya pesan ini, terus kita buatkan, kita kirim. Nah untuk Solo Raya ya Mas, itu WA, sore kita kirim ke tempat. Itu. Nah untuk yang ya itu, untuk yang mereka web, terus kemudian tim sosmed kami yang menindaklanjuti. Iya. Nah ini Pak, nah, kalau tanaman, peternakan itu kan juga berpengaruh dengan iklim. Untuk menyikapi iklim yang berubah-ubah, bagaimana? Kadang 1 tahun itu nggak panen karena kena hujan atau kena atau gimana? Betul. Ada nggak win-win solution dari koperasi? Gitu. Lah ini Mas, untuk apabila menghadapi situasi yang tidak menentu tentang iklim, ini target yang pertama untuk internal itu kami itu bermimpi agar menjadi koperasinya masyarakat yang dikelola oleh anak-anak petani. Jadi anak-anak petani itu nanti bekerja dengan baik, mengembangkan, melestarikan koperasi ini. Jadi nanti yang berbicara itu adalah sistem Mas, bukan ketokohan. Kalau sistem, siapapun yang ada di situ, asalkan secara kapasitas, secara keterampilan, dan secara kejujuran itu sudah memadai, akan jalan. Jadi tidak menurut sana, menurut pasar, tidak boleh. Itu yang di dalam. Kemudian agar menghasilkan produk yang berkualitas, terus murah, sehingga masyarakat bisa membeli dengan yang harga yang sangat terjangkau, sehingga dapat memberi kesejahteraan kepada semuanya. Yang saya impikan ini adalah bagaimana koperasi ini dapat berlanjut. Nah, agar berlanjut, saya pengurus, kemudian sebagai pengurus, sebagai yang tua-tua pengawas, itu rela mulai saat ini duduk di paling belakang, memberi kesempatan yang muda untuk tampil. Jadi ada anak yang muda yang lebih di depan, itu saya akan lebih senang. Tapi jangan lupa tetap kita akan memberikan pengawasan. Karena apa? Tantangan ke depan kita adalah teknologi. Nah, sedangkan teknologi digital, pasar itu adalah ranahnya anak muda. Pesan saya kepada dinas, koperasi ataupun pemerintah adalah, ini bukan pesan Mas, permintaan. Minta untuk didampingi terus, dibukakan wawasan, terus diperluas jaringan. Juga ini peralatan pasca panen itu masih sederhana, agar tidak kalah dengan perusahaan yang besar. Kalau bisa kami dibantu, artinya dibantu tidak harus kami ini dikasih, tidak. Berikanlah kami itu jaringan pasar yang lebih luas, nanti kami tak membeli sendiri dengan cara penjualan yang lebih besar. Di waktu belum ada organisasi yang terbentuk yaitu koperasi, itu petani kalau menjual hasil atau produksinya itu agak lambat, ya hanya terikat oleh pasar umum saja, Pak. Ya, setelah ada koperasi itu alhamdulillah, jadi koperasi membeli ke hasil petani dengan harga yang berbeda tadi, yang telah diaturkan oleh Pak Indro tadi. Itu berarti saya sebagai petani agak merasa ada untungnya gitu. Saya bergabung sama Apoli, itu yang pertama juga mendapat ilmu untuk peningkatan di dalam pertanian, yaitu lebih-lebih di dalam pertanian organik, yaitu dikasih tahu atau diberi pelatihan-pelatihan oleh Apoli
cara membuat pupuk, cara membuat obat-obatan dan sebagainya. Ternyata alhamdulillah ini sangat bagus untuk yaitu peningkatan petani, sebab petani waktu sebelumnya itu kan bisa dikatakan, tidak bisa dikatakan, hanya ini bukti ya, bukti harga pupuk mahal dan sulit. Setelah diberi pelatihan-pelatihan membuat pupuk, alhamdulillah ada pengarahan yaitu organik. Organik kan tidak menggunakan pupuk kimia, maka dari biaya garap itu sangat minim. Jadi petani lebih untung dan lebih ada kemajuan untuk di bidang pertanian tersebut. Setelah ada koperasi, di samping ada pengetahuan untuk membuat pupuk dan obat-obatan untuk di dalam tanaman organik, dan cara penjualan pun dari Apoli juga menampung. Jadi tidak hanya pengepul di pasar umum, itu enggak, Pak. Kalau di pasar umum tidak ada bedanya di antara organik dan tidak, itu tidak ada perbedaan. Makanya setelah ada koperasi Apoli, itu ternyata dia sebagai penampung dari hasil organik dari petani tersebut. Ya, fasilitas yang telah itu hanya ilmu. Sebelumnya fasilitas seandainya ada bahan-bahan untuk alat pertanian itu dari Apoli belum bisa ngasih, sebab Apoli juga terbatas masalah. Tapi alhamdulillah setelah ada Apoli, ternyata dari dinas pun juga memperhatikan, dan saya pernah dikasih fasilitas yaitu traktor untuk pengolahan tanah tersebut. Dari Apoli itu kan bermitra dengan petani. Nah, harapan petani yang namanya bermitra itu harus saling menguntungkan. Petani lebih untung sebelum didampingi oleh petani, itu harapan, dan benar-benar bisa mensejahterakan petani. Jadi tidak hanya bank-bankan saja, itu tidak hanya bank-bankan, tapi harapan petani seutuhnya itu dari koperasi Apoli benar-benar bisa mensejahterakan anggota petani.